7 terpidana pembunuhan Vina ajukan peninjauan kembali, Ibtu Rudiana terancam dipecat. Kami tujukan kepada Pak Kapolri untuk ini, karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah, ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan. Sama seperti Pak Ferry Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor, untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek, masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami udah ya. Memang menyarankan ya, saya menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya dia nangkep orang kan. Coba kalau seandainya kalau salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mau gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di peradilan, langsung ditentukan di situ, bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya, kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup gitu kan, biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Orang punya masa depan, ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh si teman-teman yang lain tuh di penjara, apa nggak babak belur tuh? Rudiana seorang yang datang melapor mencari keadilan, tetapi dia sudah secara terang dan jelas memberikan keterangan bahwa sudah ada pelaku sudah ditangkap, saksi sudah dibawa. Lalu apakah ini instrumen penegakan hukum di negeri ini? Lagi-lagi Polres dan Polda Jabar kami duga tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana perintah hukum. Kalau semua bahan pemeriksaan di pengadilan saat itu adalah produk daripada saudara Rudiana sendiri. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan. Kenapa saya bela Bapak Ibtu Rudiana? Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Maaf aja ya, Pak Listio Sigit hampir sama dengan Presiden ya, supaya dituntaskan secara terbuka gitu kan, secara transparan gitu kan. Itu kan satu perintah yang tidak jelas ya. Kalau dia mintakan supaya ini dituntaskan, saya beri waktu 3 bulan, 1 bulan. Pengertian dituntaskan itu apa? Kalau terbukti ajukan ke pengadilan, kalau tidak terbukti hentikan penyidikan. Jelas itu perintah. Tapi tuntaskan transparan. Presiden pun gitu ngomongnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi kita belajarlah memberi perintah kepada bawahan itu yang tegas, jelas, dan ada limit waktunya. Tujuh terpidana kasus Vina Cirebon akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan peninjauan kembali bakal berdampak pada nasib Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana merupakan ayah Rizky alias Eki, korban tewas bersama kekasihnya Vina di jembatan Talun di Cirebon pada tahun 2016. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kaputakan itu yang melaporkan peristiwa dugaan pembunuhan tersebut ke polisi. Ini 7 terpidana yakni Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Sandeha Putra, Eko Ramadhani Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana bakal mengajukan PK. Sedangkan ex terpidana kasus Vina Saka Tatal juga telah mengajukan PK. Sidang PK Saka Tatal bakal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 24 Juli 2024. Penasehat Kapolri Irjen Pun Arianto Sutadi mengungkapkan Ibtu Rudiana bisa dipecat bila PK yang diajukan para terpidana kasus Vina Cirebon. Penasehat Kapolri Irjen Pun Arianto Sutadi mengungkapkan Ibtu Rudiana bisa dipecat bila PK yang diajukan para terpidana kasus Vina Cirebon diterima. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima. Barulah itu salah, kata Arianto di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Senin 15 Juli 2024. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salah besar, tambah Arianto dengan nada tinggi. Arianto mengungkapkan kasus Vina dapat dilakukan audit investigasi pada PK tersebut jika diterima. Oleh karena itu Jenderal Bintang 2 itu mendukung pengajuan PK pada terpidana kasus Vina. Menurutnya kasus Vina akan terang setelah proses PK berjalan. Jadi PK ini saya senang Pak karena menuju kepada kecerahan, jelasnya. Selain membuka tabir peran Rudiana di kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam, PK juga akan menjadi pertaruhan sistem peradilan Indonesia. Tolong masyarakat juga bisa melihat sebegitulah mutu daripada peradilan kita di Indonesia, kata Arianto. Sementara itu ex Wakapolri Komjen Pun Ugroseno meminta anak buah Ibtu Rudiana saat kasus Vina diamankan. Hal itu untuk mendapatkan sejumlah informasi penting terkait peristiwa 27 Agustus 2024. Oleh karena itu pensiunan Jenderal Bintang 3 itu meminta tidak hanya berfokus kepada Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Rizky alias Eki. Anak buah yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang, Kasat Search waktu itu di mana sekarang, ini harus dipanggil semua, kata Ugroseno dikutip dari Kompas TV. Oleh karena itu Ugroseno mengungkapkan perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus itu terang benderang. Ia pun menduga Ibtu Rudiana bekerja sendirian dalam melaporkan peristiwa yang menewaskan anaknya itu. Tidak mungkin Ibtu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar. Kemudian dia mendatangi lokasi sendirian, pasti dikawal anak buah. Anak buah harus diamankan sejak sekarang supaya diambil keterangan sejelas-jelasnya, kata Ugroseno. Ugroseno pun meminta pihak kepolisian kembali mendatangani tempat kejadian perkara lagi.